Shalom, perkenalkan nama saya Astri Elva Melani Kamasi, NIM 105-2023-0007, kelas A semester 5, Prodi Pendidikan Penyuluh Agama. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis karya ilmiah. Yang berikut ada 8 poin yang saya akan menjelaskan dalam materi ini, yaitu yang pertama makalah, yang kedua skripsi, yang ketiga tesis, yang keempat disertasi, yang kelima artikel ilmiah, dan yang keenam artikel ilmiah populer, yang ketujuh resensi, dan yang kedelapan esai. Yang berikut materi yang pertama makalah. Makalah merupakan karya tulis ilmiah yang membahas satu topik secara terfokus dan sistematis. Tujuannya untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam mencari, mengelola, dan menyajikan informasi ilmiah dari berbagai sumber. Melatih kemampuan argumentasi berbasis bukti, literatur, data kecil, dan observasi. Manfaatnya, makalah membantu kita mengasah kemampuan berpikir kritis serta menjadi latihan awal sebelum menulis karya ilmiah yang lebih besar seperti skripsi. Yang berikut materi yang kedua adalah skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah yang wajib disusun untuk memperoleh gelar sarjana. Tujuannya agar mahasiswa dapat membuktikan kemampuan menerapkan teori dan metode penelitian yang sudah dipelajari. Yang kedua, menunjukkan keterampilan merancang, melaksanakan, menganalisis penelitian, dan menarik kesimpulan. Manfaatnya, skripsi melatih mahasiswa untuk berpikir analitis dan sistematis dalam memecahkan masalah, serta menjadi dasar untuk penelitian yang lebih lanjut di masa depan. Yang berikut materi yang ketiga yaitu tesis. Tesis disusun oleh mahasiswa program magister sebagai bukti kemampuan melakukan penelitian tingkat lanjut. Tujuannya yang pertama adalah menghasilkan analisis mendalam dan temuan yang memperkaya bidang ilmu tertentu. Yang kedua, menghasilkan wawasan, model, atau temuan yang memperkaya bidang studi, bukan selalu orisinal sepenuhnya, tetapi memberi nilai tambah. Ada juga manfaatnya, yaitu tesis membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan riset yang lebih kompleks dan memperkuat posisi akademik maupun profesionalnya. Materi yang keempat yaitu disertasi. Disertasi merupakan karya ilmiah tertinggi yang disusun oleh mahasiswa doktoral. Tujuannya yang pertama adalah menghasilkan penelitian yang orisinal dan memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, menunjukkan kapasitas peneliti sebagai pemikir independen di tingkat tertinggi akademik. Ada juga manfaatnya, yaitu disertasi memperkuat posisi penulis sebagai ahli dalam bidang tertentu dan dapat menjadi dasar bagi peneliti atau kebijakan. Materi yang kelima adalah artikel ilmiah. Artikel ilmiah berfungsi untuk menyebarkan hasil penelitian agar bisa dibaca, diuji, dan dikembangkan oleh peneliti lain. Tujuannya adalah yang pertama, mempercepat perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, menyampaikan hasil penelitian yang dapat diuji ulang dan diverifikasi oleh komunitas ilmiah. Dan yang ketiga, memfasilitasi pertukaran pengetahuan antar peneliti dan mempercepat perkembangan ilmu. Ada juga manfaatnya, yaitu artikel ilmiah dapat meningkatkan reputasi akademik penulis serta menjadi referensi penting bagi penelitian berikutnya. Yang berikut materi yang keenam tentang artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer ditulis dengan bahasa yang ringan agar mudah dipahami oleh masyarakat luas. Tujuannya yang pertama adalah memperkenalkan hasil penelitian atau fenomena ilmiah dengan cara yang menarik. Yang kedua, meningkatkan literasi sains, membangun dukungan publik untuk penelitian, dan memberi konteks sosial atau etika pada hasil ilmiah. Ada juga manfaatnya, yaitu artikel ini menjembatani dunia akademik dengan publik, serta menumbuhkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap ilmu pengetahuan.
Yang berikut materi yang ketujuh, yaitu resensi. Resensi merupakan ulasan atau penilaian terhadap sebuah karya seperti buku, film, atau artikel. Tujuannya yaitu untuk memberikan gambaran dan penilaian objektif agar pembaca mengetahui nilai dari karya tersebut. Manfaatnya, resensi membantu pembaca menentukan apakah karya tersebut layak dibaca, sekaligus melatih kemampuan berpikir kritis penulisnya. Yang berikut materi yang ke-8, yaitu esai. Esai adalah tulisan pendek yang berisi pandangan pribadi penulis terhadap suatu topik tertentu. Tujuannya yaitu untuk melatih kemampuan berargumentasi dan mengekspresikan ide secara logis. Tujuan yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan analisis kritis dan ekspresi bernalar. Ada juga manfaatnya dalam esai, yaitu esai membantu penulis mengasah cara berpikir kritis, kreatif, dan terstruktur dalam menyampaikan gagasan kepada pembaca. Yang berikut kesimpulan dari materi ini adalah setiap bentuk karya tulis, baik ilmiah maupun populer, berperan penting dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan berpikir kritis, dan komunikasi ide. Perbedaannya terletak pada tujuan, kedalaman penelitian, dan audiens yang dituju, namun semuanya menuntut ketelitian, kejujuran ilmiah, dan kemampuan menulis yang baik. Demikian materi yang saya jelaskan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Shalom.